Iya, yang Dari Wahyu pertama, ya, kalau ini ya. Wahyu, Masya Allah, Wahyu. Yang pertama, Wahyu, ayah bangga dengan Wahyu mau bertanya soal ini, artinya Wahyu peduli dengan lingkungan Wahyu. Artinya Wahyu sudah menjalankan sunnahnya Rasulullah, walaupun Wahyu belum melakukan tindakan-tindakan, tapi Wahyu sudah merasakan di hati Wahyu bahwa Wahyu nggak suka dengan suasana seperti ini. Nah, menurut teman saya, menurut ayah, Wahyu sudah melangkah sebenarnya. Nah, peliharalah itu dulu nak, peliharalah bahwa Wahyu nggak suka dengan hal itu. Nah, kemudian baru Wahyu lihat itu Wahyu. Kalau anak-anak itu seumuran Wahyu, Wahyu cari dulu apa sebabnya gitu loh Wahyu. Kenapa dia ngelem, kenapa dia mencuri motor gitu Wahyu. Itu Wahyu petain dulu Wahyu gitu ya, sehingga Wahyu kalau seperti gini Wahyu, kalau kita mau mengerjakan sesuatu kalau nggak ada mappingnya, nggak ada petanya, susah tuh Wahyu. Nanti kita seradak seruduk Wahyu, nanti malah orang marah sama kita gitu. Nah, Wahyu cari gitu, mungkin nanti Wahyu tanya sama Pak Furkon, itu Pak Furkon kenapa ya anak-anak di daerah saya itu begini 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 gitu. Nah, kita cari sebabnya. Bisa jadi gini Wahyu, bisa jadi nanti Wahyu akan menemukan bahwa anak-anak seperti itu karena memang waktu luangnya panjang sekali nak gitu ya. Waktu luang itu banyak sekali. Berarti Wahyu nggak usah ngurus ngelem dan juri motornya gitu ya Wahyu ya. Yang Wahyu urus itu adalah carikan alternatif supaya waktu luangnya nggak banyak gitu loh Wahyu gitu. Mungkin Wahyu akan bekerja sama dengan teman-teman fasilitator dari dari SAR dan RAS atau dengan Pemda misalnya, bisa nggak bikinkan suatu kegiatan di kampung saya gitu ya gitu ya. Jadi sehingga enggak anak-anak punya kegiatan gitu loh Wahyu gitu. Nah, itu Wahyu cari lagi misalnya, oh sudah ada nih kegiatan, anak-anak sudah mulai tertarik misalnya dengan kegiatan itu. Nanti Wahyu tingkatkan lagi, apa lagi sebabnya ya gitu. Oh, misalnya Pak Furkon, sepertinya orang tua di sini ada yang harus datang nih gitu ya, menjelaskan soal pengasuhan gitu. Nah, minta ke Ustadz Furkon untuk datang. Wahyu yang yang bikin program. Misalnya gini, Wahyu kerjasama dengan musola gitu ya. Ini ibu-ibu gitu ya, boleh datang nih hari ini. Kalau ibu-ibunya nggak datang, bilang sama Pak Furkon kayaknya ibu-ibu nggak datang kalau nggak ada makanannya. Ah, gitu. Nanti Pak Furkon nggak mikirin gimana caranya ya untuk beli tahu, beli apa gitu. Jadi ada makanan dulu, nanti ibu-ibu datang. Jadi gitu gitu menurut ayah nak gitu, karena kalau kita urusan-urusan yang tadi, ayah kan waktu SMA tinggal di daerahnya Wahyu itu. Nah, gitu. Ayah hampir 3 tahun tinggal di situ. Ayah tinggal di situ, ayah tahu persis gitu apa yang orang-orang seumuran Wahyu yang dilakukan oleh anak di sana. Ayah menemukan di sana itu waktu itu ayah merasa gitu bahwa wah ini anak seumur ini kok ngelem ya gitu. Dulu ayah yang kerjakan tuh Wahyu adalah ayah apa namanya langsung datang gitu loh, langsung datang. Kemudian tempat anak-anak yang ngelem itu ayah tahulah di mana tempatnya di daerah sana tempat Wahyu tinggal gitu. Yang terjadi apa Wahyu? Bentrok dengan anak-anak. Kalau udah bentrok gitu anak-anak itu musuh ayah gitu ya. Gitu. Nah, dulu banyak tuh Wahyu. Dulu maaf ya Wahyu ya, contohnya karena dulu semangat nih ayah gitu. Ayah datangi tuh tempat-tempat itu. Akhirnya berantem Wahyu gitu. Berantem. Alhamdulillah ya waktu itu ayah banyak-banyak kenal lah tuh orang-orang di daerah Wahyu itu. Nah, sehingga yang tadi rencananya mau mau menyelesaikan persoalan anak-anak ngelem dan lain-lain itu nggak selesai gitu Wahyu. Nah, ayah tadi ngusulkan ke Wahyu, yang pertama, Wahyu tetap pegang yang Wahyu punya sekarang itu. Itu adalah harta yang sangat luar biasa. Gak banyak anak seperti Wahyu yang sudah mulai peka gitu bahwa ini salah ini sebenarnya. Lingkungan saya ini salah sebenarnya. Itu Wahyu pelihara. Nah, kemudian menurut ayah, coba ayah Wahyu cari tahu ya kenapa anak-anak gitu. Nah, kalau tadi ayah mencontohkan, banyak ayah dulu menemukan di daerah Wahyu itu waktu luang Wahyu. Waktu luangnya banyak sekali karena apa Wahyu? Dulu mereka punya kegiatan untuk mencari uang itu hanya menunggu untuk narik narik puke Wahyu gitu ya. Nanti dikasih sama orang gitu ya. Selebihnya sudah gitu Wahyu, waktunya kosong, nggak sekolah gitu Wahyu ya. Nggak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah itulah sebabnya Wahyu kenapa ayah dan kawan-kawan mendirikan ras di tempat Wahyu yang pertama gitu Wahyu. Dalam rangka apa sebenarnya setelah ayah observasi, ayah lihat, ini waktu luang yang banyak gitu ya. Nah, dicarikan tempat untuk datang. Dulu Wahyu, awal-awal Wahyu kan merasakan ya dulu awal-awal ras itu berdiri, itu kita
berlimpah tuh Wahyu, makanan gitu Wahyu ya, ada fasilitas gitu ya. Kadang-kadang ayah cari makan bersama-sama gitu, sehingga anak-anak datang ke situ. Nah setelah itu baru kita kondisikan anak-anak. Mudah-mudahan Wahyu tetap menjadi seorang pejuang gitu Wahyu ya, yang tetap memikirkan lingkungan Wahyu dan pelan-pelan bisa menyelesaikan Wahyu. Kalau istilahnya Bang Furkon itu, Ustadz Furkon itu, zaman sekarang adalah zaman kolaborasi, nak. Nggak bisa kita selesaikan sendiri gitu ya. Jadi memang harus berkolaborasi. Wahyu harus cari kawan gitu. Wahyu datang ke SAR gitu suatu hari, datang diskusi, cari ilmunya Bang Furkon, Pak Ardiles dan lain-lain, cari ilmunya. Nah kemudian Wahyu bilang, bisa nggak kita berkolaborasi, yang lain gitu ya nak ya.